Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan rakyat Indonesia tak berhenti sampai di situ saja. Para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Tentara Inggris pun datang membawa misi untuk mengembalikan Indonesia ke negeri jajahan Hindia Belanda. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan antara rakyat Surabaya dengan sekutu. Perlawanan itu kita kenal dengan Pertempuran 10 November 1940. Pengorbanan seluruh jiwa dan raga mereka lakukan demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana. Akhirnya kita sudah sampai di Indonesia. Akan kukuasai semua daerah yang di Indonesia. Bukan! Siap, Jenderal! Bagaimana keadaan pasukan kita sekarang? Lapor, Jenderal. Pasukan siap. Kapten Jen, Siap, Jenderal. siapkan serangan kejutan. Sementara yang lain siap-siap untuk berangkat ke Surabaya. Siap, Jenderal. Siap. Gawat, Kak. Apa nih? Nih, kok belayu-belayu kok juga. Piki loh, nih. Sekutu tuh kemana kami udah Surabaya. Kondom ini gak pernah nyerah-nyerah sih rupanya. Oke, minta kumpulnya warga-warganya. Saiki tak kumpulin warga. Ayo, kumpul. Ono apa kita kumpul-kumpul? Iki loh, londo jadi Surabaya meneh. Duh, gak ada kapok-kapoknya ya, gak ngerti lagi aku. Mas, aku mau lanjut kumpulin warga lagi. Tolong kamu sampaikan berita ini ke Bung Tomo ya. Siap nih. Ayo. Gawat ini, sekutu balik jajah Surabaya lagi. Mereka lagi. Wis, kita kumpulkan warga sekarang. Kita ada strategi. Sudah diatur orang begini, Bung. Baik, ayo kita menemui keluarga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan yang gini, saya diberitahukan warga-warga sekitar bahwa tentara sekutu kembali datang ke Indonesia untuk merebut tanah Indonesia. Dan apakah kita terima negara kita dilakukan seperti itu? Benar, Bung. Kita harus segera membuat strategi untuk mempertahankan kota ini. Tapi kita masih kalah dalam persenjataan. Memang kita kalah dalam persenjataan dan memang kita kalah dalam jumlah orang. Tapi apakah kamu terima negara kamu dilakukan seperti itu? Ingat, saudara-saudara, Allah memihak kepada orang yang benar. Ya apa iki, Cak? Untuk katanya orang Surabaya maneh. Aduh. Tenang sih diomongnya Bung Tomo kuwi benar. Kita tidak ingin hidup terjajah lagi. Lebih baik mati daripada hidup terjajah. Jujur, aku gak dalam pikiran awakmu, Cak. Gak apa sih, gak apa nih Kris. Yang penting aku wis perasaannya jamu buatanmu. Seluruh rakyat Surabaya saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka mulai menyatukan seluruh pribumi yang ada. Para pejuang berjuang tanpa pamrih dan tanpa mengenal lelah demi mewujudkan cita-cita negara Indonesia tercinta. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajahan di atas bumi pertiwi ini. Pasukan sekutu merancang strategi untuk menyerang rakyat Surabaya. Pasukan sekutu akan memenangkan pertempuran ini dalam 3 hari. Mereka akan menyerang kota Surabaya melalui jalur udara,
laut, dan darat. Itulah strategi yang mereka gunakan. Setelah itu, sekutu berangkat menuju Hotel Yamato. Sesampainya di Hotel Yamato, para sekutu mengibarkan bendera merah putih biru di kediaman itu. Hal itu tentunya memantik emosi para arek-arek Surabaya hingga terjadilah bentrokan senjata antara Inggris dengan para pejuang. Peristiwa itu menewaskan Jenderal Malabi dan banyak pejuang. Kurang ajar, mereka ini tidak tahu diri. Kita ini bangsa merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Ayo turunkan. Tenang, saya akan mencoba bicarakan dengan mereka dulu. Baiklah. Sudirman, how are you? Silakan. Ada apa you datang sini? Kami meminta agar kamu segera menurunkan bendera kalian itu sekarang juga. Atas dasar apa you berani meminta I? Soekarno sudah memerintahkan agar bendera merah putih segera dikibarkan di seluruh Republik Indonesia. Tidak bisa. I tidak mengakui you punya negara. Dasar kau biadab. Sobek bendera itu, Bung. Kulihat ibu sedang bersusah hati. Air matamu berlinang. Setelah mengibarkan bendera, terjadi pembunuhan Jenderal Malabi oleh pejuang Indonesia. Sementara itu, di kantor gubernur, sekutu menawarkan kepada Gubernur Raharjo agar rakyat Surabaya menyerahkan seluruh senjatanya dan menyerah pada sekutu. Atau tentara sekutu akan membombardir kota Surabaya dengan seluruh kekuatannya. Assalamualaikum Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuwun sewu Gusti. Kenapa mesti Pak? Wonten tamu Gusti. Sokan di mesti Pak. Singgih kompet nih Gusti. Gimana tamunya? Suruh masuk. Baik, Gubernur. Silakan. Good morning, Gubernur. Morning, apa yang kuat ya, Pak? Mr. Gubernur mungkin sudah tahu yang terjadi peperangan yang ada di Hotel Yamato yang menewaskan jenderal kami, bukan begitu? Iya, saya sudah mengetahuinya. Lalu apa maksud kapten datang ke sini? Saya diperintahkan untuk menyerahkan suratnya. Surat. Lalu apa maksud kapten datang ke sini? Anda harus menyuruh rakyat Anda untuk menyerah kepada sekutu Belanda. Dan bagaimana? Apakah Tuan bersedia? Tidak! Bangsa kami sudah merdeka, kami tidak ingin terjajah lagi. Keluar! Baiklah, biar dia tahu sendiri akibatnya. Muslifa, Tinggi Gusti. kamu sebarkan pada anak Surabaya untuk melawan agresi sekutu yang ingin menjajah bumi pertiwi ini. Baik, Gubernur. Setelah Jenderal Malabi terbunuh, sekutu akhirnya mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk kemarahan pada rakyat Surabaya. Kita sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baik, saya akan mempersiapkan pasukan. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! Karena Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut, maka pecahlah pertempuran 10 November.
akhirnya rakyat Surabaya dengan semangat berjuang untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Siapakah pengobar semangat itu? Dialah Bung Tomo dengan pidatonya yang berapi-api menyemangati rakyat Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saudara-saudara rakyat jelantah di seluruh Indonesia, terutama bagi penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini Inggris telah datang ke Indonesia dan menyebarkan pamflet-pamflet yang mengancam kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tentara Jepang, dan mereka menentukan untuk kita datang dengan tangan kosong, dan mereka menyuruh juga kita datang dengan membawa bendera putih sebagai tanda kita sudah menyerah. Saudara-saudara sekalian, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang berada di Surabaya ini. Di dalam pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat sekarang inilah saatnya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat sekalian, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarlah. Ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda kepada kau, sialan. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita akan membawa bendera merah putih untuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang kita telah rampas dari tentara Jepang. Tuntutan itu, walaupun itu kau tahu, sama sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tapi inilah jawaban kita. Selama benteng-benteng Indonesia masih kuat, punya daerah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itulah kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh di tangan kita. Sebab Allah berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Hei, Bung Tomo, serahkan senjatamu sekarang juga. Hei, Kapten James, kalau kamu jangan sembarangan, takkan kuserahkan Surabaya ini kepada kau. Kau langkahi itu berarti yang berhati-hati. Kurang ajar, dalam 3 hari kau akan takut di tangan saya. Mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan menghadapi sekutu.
Pada akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sejauh mata memandang, bergelimpangan mayat terbujur kaku, hangus, serpihan daging orang di mana-mana. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya. Peristiwa 10 November 1945 telah berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang. Namun, patutlah kita mengenang jasa seluruh pejuang Indonesia. Para pejuang yang telah berkorban jiwa dan raga demi Indonesia tercinta.